Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengucap syukur. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami jemaat-Mu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami memohon, anugerahkanlah kami Roh Kudus-Mu, mengurapi kami agar firman-Mu dapat kami pahami dan lakukan dalam hidup beriman kami. Dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman Allah. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Melalui bacaan ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Carilah Tuhan demi hidupmu. Saudara-saudara, akhir-akhir ini ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan hidup terjadi, dihadapi, dialami oleh siapa saja, tanpa terkecuali kita anak-anak Tuhan. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin 5 Agustus 2024, di negara terdekat kita yaitu Bangladesh, di sana terjadi chaos yang mana Perdana Menterinya mengundurkan diri dan pada akhirnya pemerintahan sementara dibentuk, diambil alih oleh tentara. Itu terjadi tiada lain karena terjadi ketidakadilan, terutama formasi atau tersedianya lapangan pekerjaan yang mana disinyalir terjadi nepotisme, yaitu antara atau persentase untuk menjadi seorang pegawai pemerintah terbatas atau didominasi oleh para keturunan atau anggota keluarga para pejabat. Untuk persentase wanita pun sedikit. Saudara-saudara, ini terjadi di negara Bangladesh, bahkan mungkin di negara-negara yang lain. Dan di negara kita sendiri, gelombang PHK masih terus terjadi, yang mana akan memicu persoalan kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Dan menjadi tanggung jawab kita untuk berdoa supaya tidak mengalami seperti peristiwa yang terjadi di Bangladesh, bahkan peristiwa 98. Kita berharap bahwa negara kita semakin terkendali, aman, dan tidak terjadi kesenjangan sosial, tidak terjadi pengangguran besar-besaran, dan doa kita supaya negara kita diberkati oleh Tuhan dan terbuka lapangan pekerjaan yang luas. Saudara-saudara, semuanya itu hanya mungkin terjadi apabila setiap anak bangsa, setiap elemen bangsa, terkhusus gerejanya, kita umat tebusannya, kita anak-anaknya terus mencari Dia demi kehidupan kita. Ketika terjadi chaos, kemanakah kita akan pergi berlari? Kemanakah kita akan mencari pertolongan? Tentu bagi kita mengimani, kita percaya bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun, kekuatan pertolongan kita hanya dari Tuhan saja. Oleh karena itu mari, supaya kita betul-betul mencari Dia. Dalam bacaan kita mengatakan bahwa selama ia berkenan ditemui, selama ia dekat. Mari, supaya kita mencari Dia ketika Dia masih berkenan kita temui dan selagi Dia dekat dengan kita. Suatu kali saya men-share semacam postingan, yaitu jangan salahkan kopimu telah dingin. Dia pernah hangat, tapi Anda abaikan. Sama saudara-saudara, kalau kita juga tidak mendekat kepada Tuhan, padahal Dia telah mendekat kepada kita, padahal Dia berkenan ditemui oleh kita, umat tebusannya. Tetapi kalau kita tidak mau mencarinya, tidak mau mendekat kepadanya, Dia pun akan enggan dan Dia pun akan menjauh dari kita. Ini penting kita mencari Tuhan. Kenapa? Karena pertama,
Dia memiliki janji untuk menggenapinya bagi kehidupan kita. Itu yang pertama. Kita harus mencari Tuhan karena Dia memiliki janji untuk digenapi dalam kehidupan kita. Janji berkat, janji damai sejahtera, janji keselamatan, janji segalanya demi kebaikan kita. Yang kedua, kita harus mencari Dia karena keselamatan Allah itu terbatas. Maksudnya hanya dianugerahkan kepada setiap orang pilihannya. Dan kita percaya kita adalah pilihannya. Oleh karena itu, ketika Dia menganugerahkan keselamatan itu kepada kita, supaya kita terus mendekat kepadanya. Dan yang ketiga, akan tiba harinya ketika Allah tidak berkenan untuk ditemui. Oleh karena itu, mari supaya kita betul-betul mencari Dia dalam kehidupan kita. Karena kesempatan demi kesempatan, tangannya terbuka untuk menyambut kehidupan saya dan saudara. Mari dengan penuh semangat, sukacita, kita datang kepada Tuhan, kita mencari Dia. Karena Dia mau menggenapi janjinya, Dia mau menganugerahkan berkat-Nya bagi kita. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan. Biarlah kami diberi kekuatan untuk terus mencari Engkau dengan tekun, setia, dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh memuliakan akan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya anugerah berkat Tuhan akan senantiasa menyertai kami, bahkan ketika situasi pun begitu sulit terjadi kami hadapi. Kami percaya tangan Tuhan, kekuatan Tuhan akan selalu menopang akan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, mari Engkau memberkati kami umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.